Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nenan Julir LCMAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Kontemporer, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat agar kita bisa melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita surahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Nikah Beda Agama. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dimas Dendi Saputra sebagai moderator serta pembaca materi yang ketiga, dan rekan saya Ella Alisa sebagai pemateri pertama, dan adalah Dwi Kusrianti sebagai pemateri yang kedua. Langsung saja ke pemaparan materi yang pertama, dibacakan oleh saudari Ella Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, perkawinan beda agama. Dalam memahami perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim, ulama sepakat bahwasanya hukumnya haram. Tetapi perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim, ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan bahwa lelaki muslim haram menikahi wanita ahlul kitab. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah bin Umar dengan penafsiran terhadap surah Al-Baqarah ayat 221. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Hatta bin Rabah yang menyatakan bahwa mengawini ahli kitab adalah ruqyah karena saat itu wanita muslimah sangat sedikit, sedangkan sekarang wanita muslimah telah banyak. Oleh karenanya mengawini wanita ahli kitab tidak diperlukan lagi dan otomatis hilanglah ruqyahnya. Pendapat yang ketiga dimukakan oleh jumhur ulama yang memperbolehkan mengawini wanita ahlul kitab berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 5. Sedangkan yang termasuk ahlul kitab adalah wanita-wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Secara ringkas, hukum nikah beda agama bisa kita bagi menjadi 1. Apabila calon suaminya Islam dan istri ahlul kitab, maka hukumnya boleh dinikahi. Dan yang kedua, jika calon suaminya Islam sedangkan istrinya seorang kafir bukan ahlul kitab, maka hukumnya haram. Sedangkan yang ketiga, calon suaminya ahlul kitab sedangkan istrinya Islam, maka hukumnya haram untuk dinikahi. Dan yang keempat, suami kafir bukan ahli kitab sedangkan istrinya Islam juga haram untuk dinikahi. Pernikahan beda agama dalam Islam. Pembahasan pernikahan beda agama dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pernikahan dengan non-muslim atau kafir dan pernikahan dengan ahli kitab. Dalam perbedaan 2 kategori antara non-muslim atau kafir dengan ahli kitab ini memang terdapat sebuah perbedaan yang menimbulkan konsekuensi dalam hukumnya. Non-muslim atau kafir adalah orang-orang yang mengingkari Tuhan, sementara pengertian ahlul kitab adalah orang yang menganut salah satu agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Selanjutnya, ke pemaparan materi yang kedua dibacakan oleh adalah Dwi Kusrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Dwi Kusrianti akan melanjutkan pemaparan materi kami yang bagian B, yaitu perkawinan beda agama. Perbedaan keyakinan bisa terjadi sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan yang berlanjut saat perkawinan akan berakibat perdebatan sah atau tidaknya perkawinan itu. Sementara perbedaan agama yang muncul selama membina dan menjalankan rumah tangga bisa menimbulkan kontroversi pada soal pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Dan penafsiran terhadap ketentuan itu akan memunculkan yang pertama adalah tafsir bahwa perkawinan agama merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 1974 Pasal 2 Ayat 1 JO Pasal 8F yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing dan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Dan yang kedua adalah perkawinan antar agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Dan yang ketiga adalah perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1974, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 1974 persoal perkawinan beda agama dapat dirujuk pada peraturan perkawinan campuran karena belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara normatif, perkawinan beda agama dalam KHI dibagi menjadi 3, yaitu perbedaan agama sebagai kekurangan syarat perkawinan, perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan, dan yang ketiga, perbedaan agama sebagai pembatalan perkawinan. Selanjutnya, ke pemaparan materi yang ketiga dibacakan oleh saya sendiri. C. Analisis beda agama. Analisis pernikahan beda agama menurut hukum Islam di Indonesia berarti menjelaskan tentang dasar hukum nikah beda agama menurut perundang-undangan. Kemudian dianalisis menurut hukum Islam. Nikah beda agama menurut hukum Islam tidak diperbolehkan karena menyangkut perbedaan keimanan. Berdasarkan fatwa MUI nomor 4/7/MU/8/2005 yang dicetuskan pada hasil musyawarah nasional kedua pada tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juli 1980 yang menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram. Alasannya adalah yang pertama, di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa diharamkan laki-laki muslim menikah dengan wanita tidak muslim sehingga mereka beriman. Yang kedua, Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan supaya laki-laki beriman tidak mempertahankan pernikahannya dengan wanita non-Islam. Begitu juga wanita non-muslim supaya dikembalikan dengan laki-laki muslim. Yang ketiga, Al-Quran surah Al-Tahrim ayat 6 yang menjelaskan memerintahkan supaya orang-orang beriman menjaga dan memelihara diri sendiri dan keluarganya dari api neraka. Yang keempat, sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani yang mengajarkan bahwa nikah itu setengah dari ajaran agama dan kita diperintahkan untuk hati-hati terhadap sisanya. Yang kelima, sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Surai yang mengajarkan tentang pentingnya pengajaran pendidikan agama bagi orang tua kepada anaknya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.